Shalom teman-teman, balik lagi di Glow United. Selamat hari Minggu dan senang banget kita bisa beribadah bareng meskipun secara online. Nih kita buka dulu kali ya, kita buka dulu. Meskipun dibuka tapi dalam keseharian kita harus tetap pakai karena ini penting untuk menjaga kesehatan kita ya Tal ya, betul ya. Jadi kemana-mana teman-teman harus pakai masker tetap. Nah ini kita lepas karena kita udah jaga jarak hampir semeter ya, lebih ini semeter. Dan kita juga udah kemarin dites dan hasilnya negatif ya. Puji Tuhan negatif. Cliff juga ya negatif ya. Negatif juga dong. Jadi puji Tuhan dan teman-teman kita masih ibadah secara online dan kita bertiga mulu ya Tal ya. Iya nih. Kita pada kangen untuk beribadah secara on-site bareng teman-teman. Karena kita males ya ngomong sama kamera mulu ya Tal ya. Betul. Kita doakan supaya pemerintah bisa cepat menyelesaikan pandemi ini. Kita juga berdoa kepada Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus mempercepat pandemi ini supaya kita bisa ibadah bareng lagi. Karena kita kangen banget sama kalian dan kita pengen beribadah bareng di Tamres, di Gadmar, di DP dan di BSD. So teman-teman, ayo kita dukung doa dan dukung juga di sektor teman-teman masing-masing, apapun itu di kantor atau di tempat kuliah atau di fasilitas umum dimanapun, tetap teman-teman dukung pemerintah, tetap pakai masker, tetap bawa hand sanitizer kemana-mana, hand sanitizer, ya itulah, ya. Bawa hand sanitizer itu dan bawa juga jangan jaga jarak. Tadi udah bawa ya, udah bawa masker, udah pakai masker, bawa hand sanitizer dan jaga jarak 1 meter supaya bisa tetap aman dan supaya pandemi ini cepat berlalu. Kenapa kita harus tetap jaga jarak? Karena kita punya Tuhan. Tuhan memang melindungi kita, tapi kita juga harus ambil andil. Kita ambil bagian kita untuk mengerjakan hal-hal yang sudah dikerjakan, yang sudah dikasih tahu sama pemerintah, and then Tuhan pasti akan lakukan sisanya. Dan Tuhan akan mempercepat pandemi ini kalau emang kita pasti taat pada pemerintah dan kepada Tuhan. So teman-teman, kita mulai ibadah kita dan kita buka ibadah ini dengan satu lagu dulu kali ya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Mari kita berdiri teman-teman, kita nyanyikan Kau Allah yang besar. Hanya Kau Tuhan Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita. Oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dan hanya Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Hanya Tuhan Yesus yang layak. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi kita nyatakan iman kita dan katakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah. Di tempat kita masing-masing ya Bapak, di tempat kami masing-masing kami mau bersekutu meskipun secara online, meskipun kami terbatas oleh jarak dan ruang, namun kami percaya Roh Kudus adalah roh
yang dapat bekerja melampaui jarak, ruang, batas, dan waktu. Sehingga kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus tinggal dalam kami dan Roh Kudus sendiri yang melawat kami. Karena seperti 1 Korintus berkata bahwa tubuh kami adalah bait Roh Allah. Di mana bait Allah artinya ada Roh Allah yang tinggal. Sehingga di dalam tubuh kami ada Roh Tuhan sendiri yang melawat kami, yang siap untuk memberikan kami pewahyuan yang baru, yang siap untuk mengajar kami, membimbing kami dan menolong kami melalui firman Tuhan. Dan kami juga mau untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi, karena kami percaya di dalam bait Allah ada pujian dan penyembahan yang harus dinaikkan sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap menit, detik, dan bahkan setiap nafas kehidupan kami. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan karena itulah kami dijadikan. Itulah sebab kenapa kami dijadikan, bahwa kami adalah penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau beribadah dan Tuhan berkati kami. Tuhan siapkan kami untuk masuk ke dalam bait Allah yang kudus. Sehingga kuduskan kami Tuhan, sucikan kami. Ampuni kami jika kami ada salah, maupun secara sengaja ataupun tidak sengaja yang kami perbuat. Kalau ada dosa, ada kesalahan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan yang sengaja ataupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Kami bersujud, kami rendahkan diri kami meminta pengampunan. Sehingga kami minta Engkau, Allah yang kudus, untuk menguduskan kami, untuk melayakkan kami masuk ke dalam bait Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakai kami lebih lagi. Dan biar mulut kami memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biar tangan kami memuliakan dan memuji nama Tuhan. Biar pikiran kami menyembah dan mengagungkan Tuhan sepanjang waktu. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau buka ibadah ini dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita puji Tuhan dulu kali ya. Ini karena kita cuma bertiga, kita minta teman-teman kita untuk bantu kita ya. Meskipun lihat layar, kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan kita ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang memeras. Yang percaya Allah, kita sambung sama-sama, katakan, nyanyikan ini, katakan Allah sanggup melakukan semua perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita angkat tangan kita tepuk tangan. Kita nyatakan deklarasi iman kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata kita pasti Tuhan sediakan. Pernah dilihat mata, bahkan yang tidak pernah didengar telinga, didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Yesus. Katakan Allah sanggup
Oke teman-teman, so kita dengarkan sekarang kesaksian dari seorang pelayan Glow Youth. Siapa nih Tal kira-kira? Boleh dikenalin gak Tal? Ada Kak, namanya ada di Alkitab. Oh, apa namanya? Mara. Mara. Betul, aku nggak bisa. Oh, gak bisa ngomong R ya? Betul. Oh iya gak apa-apa. Katanya ada yang mau disaksikan nih Kak. Oh, apa nih TV? Enggak dong. Bukan ya, disaksikan TV dipikir. Ya, jadi ada teman kita pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita sambut dan kita berikan tepuk tangan, kita encourage dia supaya dia bisa bersaksi Yes. dan dapat memuliakan nama Tuhan. Karena outputnya kesaksian bukan untuk diri sendiri kan ya, Betul. tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Betul. semoga kesaksian ini memberkati teman-teman sekalian. Kita panggil Mara. Ayo silakan Mara. Ya. Ada mic-nya nggak Mara? Ada itu Kak. Ada ya, situ ya. Di sini Mar. Depan sini Mar. Dan Nah, ayo sini depan sini. Ayo Tal, sini juga Tal, kita Tal. Depan sini Tal. Biar kita tanya-tanya nih. Ini ada kesaksian apa nih? Ayo. ayo. Ada kesaksian apa nih Mar? Kenapa tiba-tiba mau baru saksi nih kenapa nih coba? Bukan. Boleh, udah dites juga kan? Oh, udah. Tuhan. Gitu. Tapi tetap semeter-semeter ya? Betul. Gitu. Ya. Pakai mic-nya biar kedengeran. Oke. Oke, shalom semuanya, shalom Glow Youth. Jadi pada hari ini aku mau bersaksi. Apa ya? Aku di sini cuma pengen bilang kalau di saat masa-masa pandemi kayak gini, itu tuh di season ini belajar untuk lebih bersyukur gitu. Jadi aku di sini mau bersaksi kalau dulunya tuh pas aku belum bisa beradaptasi dengan situasi kayak gini yang jarang ketemu teman-teman. Udah gitu kan udah tahu kita kalau misalnya ketemu teman-teman itu adalah salah satu bentuk sukacita. Maksudnya kalau kita ketemu teman-teman gitu ya kan ngobrol, main. Tapi tuh aku dari kemarin-kemarin ini kayak suka ngeluh gitu. Aduh, aku stres nih di rumah terus gitu, kayak nggak bisa gini terus. Aku pengen ketemu teman, tapi di satu sisi juga kalau ketemu teman nanti kena virus atau apapun itu. Jadi sekarang aku lebih belajar untuk lebih bersyukur sama yang aku punya sekarang, sama yang udah Tuhan kasih. Dan aku masih sehat, masih puji Tuhan sehat, nggak ada terdeteksi virus apapun, puji Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan yang aku mau sampaikan di sini buat teman-teman semuanya adalah coba kita belajar untuk lebih bersyukur sama apa yang kita punya, apa yang Tuhan kasih ke dalam hidup kita gitu. Jadi kalau di saat kayak gini tuh udah nggak ada waktu untuk ngeluh-ngeluh, tapi ya udahlah kita bangun, kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang kayak gini. Mungkin secara garis besar pandemi ini emang dampaknya negatif, tapi ada sedikit pelajarannya gitu, kayak dampak positifnya. Iya, dampak positifnya gitu. Lebih baik bersyukur tadi yang Mar alamin. Terus apa lagi Mar? Lebih banyak bersyukur, terus banyak waktu buat banyak Tuhan kan? waktu buat Tuhan, banyak waktu untuk keluarga juga. Guys. Yang tadinya berantem sama keluarga nih kayak berantem terpaksa sama ketemu mama. tiap hari. Iya, tiba-tiba akur, ngobrol gitu ya kan. Yang tadinya mamaku galak banget nih, suka ngomel-ngomel. Nonton ya? Enggak dong. Terus nggak akan dikat Mar. Jadinya tuh sering ngobrol, sering bangun hubungan pribadi juga sama keluarga, sama Tuhan terutama. Dan lebih banyak, sebenarnya di kayak gini tuh lebih bisa produktif sih dengan cara apapun. Gitu. Intinya apapun yang Tuhan izinkan terjadi ada rencana Tuhan di belakangnya. Betul Mar? Betul. Silahkan di closing. Oke. Pakai ayat atau nyanyi ya Pak? Nyanyi ya, enggak ya? Enggak dong, Tapi enggak memang bener ya, banyak teman-teman kita juga yang bahkan gue secara pribadi yang mungkin kita sehat secara fisik tapi secara mental kita tuh agak terganggu gitu. ya, Betul. Iya, lu bisa bayangin gak sih di rumah setiap hari? Iya. Kayak kita ngeliat binatang di kebun binatang itu kita kayaknya ya. Betul, dikurung. Iya dikurung, nggak boleh kemana-mana. Pressure ya. Ke Alfamart aja, merek ya, nggak apa-apa ya. Pip. Iya ke minimarket aja bisa sampai, iya ya sampai nggak boleh keluar dan
Tapi memang kalau kita terganggu mentalnya yang paling kira-kira Mar yang paling lu ini apa sih? Yang paling maksudnya ampuh dan jitu gitu. Kalau misalnya kita lagi kan biasanya tuh apalagi kata orang ya banyak nih teman-teman gue juga yang bilang bahwa justru dosa itu makin makin menyerang kita. Betul, gitu ya, makin menjamur. kita tuh makin mendekat kepada dosa tuh ketika malah kita sendirian di dalam kamar ya nggak sih? Betul. Gitu. Kira-kira apa sih yang paling jitu Mar kalau dari kehidupan lo? Yang aku alami ya selama ini kayak semakin lama aku mengeluh, semakin lama kayak aduh kenapa sih mempertanyakan segalanya, itu yang makin ngerusak pikiran aku. Jadi ada suatu hari sekali tuh karena udah overload banget pikiran aku karena aku juga mahasiswa akhir yang skripsian, Kristal juga kan kayak kita skripsian, kita harus ngurus magang segala macam. Jadi bener-bener otaknya tuh penuh gitu. Dan kayak gini nggak bisa cari referensi, biasanya kalau orang-orang skripsi cari jurnal gitu kan, ini kita nggak apa-apa online segala macam. Jadi ada satu hari aku ambil waktu untuk seharian tuh aku nggak pegang HP, aku nggak pegang apa-apa. Tuh, sosmed detox ya. Detox sosmed dan bener-bener aku di situ ngerenung. Coba deh, aku ngerenung kenapa ya aku kok lama-lama jadi kurang bersyukur gitu. Aku di situ kayak ketegur juga dengan dengan pujian dan penyembahan, terus kayak dengan khotbah-khotbah yang aku dengar juga di YouTube untuk ngajarin coba di saat seperti ini nggak ada waktu lagi untuk kita mengeluh, nggak ada waktu lagi untuk nggak bersyukur, karena di saat seperti ini adalah ya udah kita tinggal berterima kasih aja sama Tuhan untuk apa yang udah Dia taruh sekarang, dan kita yakin dan percaya aja kalau rencana Tuhan saat ini tuh mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera juga buat kita. Bener ya berarti ya kemarin ya. Banyak hal yang tak ku pahami. Dalam masa menjelang ya. Betul guys, intinya berdoa, bersyukur, bersah, semangat. Dan jangan lupa pujian penyembahan setiap hari. Baca apa Kak? Baca Alkitab, jangan baca WA. Betul. Karena WA akhir-akhir ini mungkin sebagian banyak hoax ya. Betul. Gitu. Dan teman-teman kalau teman-teman punya kesaksian juga yang mungkin memberkati seperti Mara atau seperti kita ya kemarin 2 minggu lalu ya. Betul. Dan seperti Kak Angel kemarin, Angel DP yang kemarin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dahsyat, bisa langsung kirim video durasinya 4-5 menit ke glowyoutgbi@gmail.com. Di mana Tal? Gimana Tal? Di mana bagian mana situ? Di sini ya Kak. Oh, di situ. Editor sini. Ya, jadi glowyoutgbi@gmail 4-5 menit aja kasih video landscape dan kasih juga namanya siapa dan subjeknya apa. Nggak terbatas hanya untuk pengerja tapi untuk jemaat dan untuk setiap teman-teman yang mau bagikan kesaksian melalui Glow Youth juga silahkan. So teman-teman, kita setelah ini akan menyaksikan Gaya TV dan Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita udah dengerin Gaya TV tadi, kita udah lihat Gaya TV, nggak cuma dengerin ya, kita udah lihat Gaya TV dan sekarang tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, menerima kebenaran firman, dan teman-teman buka hati, buka pikiran, dan jangan lupa ambil notebook atau ambil kertas, ambil apapun dan bawa pen atau pensil atau apapun alat tulis, dan mulai sekarang kita biasakan untuk mencatat setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa khotbah itu atau firman Tuhan harus direnungkan. Kita harus pelajari, kita harus renungkan,
dan kita harus aplikasikan. Karena percuma kalau misalnya kita cuman dengar ambis itu sambil lalu aja gitu, masuk kiri keluar kanan. Mulai sekarang kita biasakan untuk catat dan besoknya kita pelajari lagi. Ya tapi kan gue kerjaannya bukan pendeta. Amin. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya tanggung jawab, harus ambil kewajiban kita untuk mempelajari firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Karena gimana ya kalau misalnya kita aplikasikan tapi kita nggak ngerti, ya nggak sih? Jadi kita harus pelajari dulu dan kita aplikasikan. So teman-teman siapin notebook dan alat tulisnya, dan kalau udah siap kita nyembah Tuhan bareng-bareng untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Angkat tanganmu saudara, kita katakan Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kita nyanyikan Yesus, kami cinta Kau, kami mau tinggikan dan agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Teman-teman yang masih duduk, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi, kita deklarasikan sebab Kau layak. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita hargai hadirat-Nya. Ku agungkan Raja. Terima puji dan Kau Tuhan.
sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Dengan lembut kita nyanyikan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Hanya Dia, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Shalom Glow Youth, sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Glow Youth meski masih dalam ibadah online. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, untuk setiap kami orang-orang muda-Mu bisa beribadah bersama meskipun lewat ibadah online. Hamba percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang sanggup dan hadir dalam ibadah kami sore hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara buat setiap kami. Sampaikan Tuhan, apa isi hati-Mu, apa kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Urapi setiap orang muda yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Sehingga lewat ibadah ini, kami mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sharing firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tidak terasa kita ada di minggu ketiga di bulan Oktober. Mungkin sekitar 2 bulan, lebih kurang 2 bulan lagi, tahun 2020 akan berakhir. Dan 7 bulan lebih pandemi ini kita lalui. Saya tidak tahu apakah mungkin ada pergumulan, ada masalah selama masa pandemi ini. Dan kalaupun saudara yang mengalami, mungkin ada satu kata yang sudah sering atau bahkan terlalu sering saudara dengar, yaitu kata apa? Sabar. Mungkin orang lain yang mengatakan sabar ya, yang sabar ya, yang kuat ya. Atau saudara sendiri yang mengucapkan itu untuk diri saudara, untuk menguatkan saudara. Nah, hari ini saya percaya bukan kebetulan tema yang diberikan untuk kita sharing firman hari ini adalah sabar dan bertekun. Apa saudara? Sabar dan bertekun. Saya akan mengawali dengan 4 ayat sebagai dasar kita untuk berbicara tentang sabar dan bertekun. Ayat yang pertama terdapat dalam Mazmur 3 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Sama-sama katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Yesus berkata kepada kita, kepada setiap orang, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengasihinya, bukan
bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi aku yang memilih kamu. Sekali lagi, Yesus berkata bukan kamu yang memilih Yesus, memilih dia, tetapi Yesuslah yang memilih saya dan saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Ayat yang ketiga yang berbicara tentang kesabaran dan ketekunan. Roma 12 ayat yang ke-12, ini ayat yang biasa dan sering banget kita dengar. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Ayat yang keempat, ayat firman Tuhan yang keempat yang saya mau bagikan hari ini, yaitu Yosua 23 ayat yang ke-11. Yosua 23 ayat 11 berbunyi demikian. Maka demi nyawamu, kalau boleh saya ganti, maka demi keselamatanmu, maka demi keselamatan saudara dan saya, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya bersungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hidup kita. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jangan pernah mencari Tuhan lain. Jangan pernah pindah mencari keselamatan dari tempat lain. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Hidup Kristiani itu bukan menekankan kepada awalnya, tetapi kepada akhirnya. Saya ulangi, hidup Kristiani itu tidak menekankan dari awalnya, tetapi pada akhirnya. Dan untuk itu diperlukan kesabaran dan ketekunan. Di zaman yang serba pengen cepat, instan, kesabaran dan ketekunan itu seringkali dianggap sebuah kelemahan dan kebodohan. Padahal sesungguhnya hanyalah orang-orang yang kuatlah yang bisa bertahan, yang bisa sabar, bisa bertekun dan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Amin. Oleh karena itu, mungkin ada pertanyaan, mengapa kita harus sabar dan bertekun? Mengapa kita harus sabar dan bertekun? Saya mencoba mencatat 4 hal. Yang pertama, hanya orang yang sabar dan tekunlah yang akan selalu merasakan kehadiran Allah. Saya ulangi, mengapa kita harus sabar dan bertekun? Karena hanya orang yang sabar dan bertekunlah yang akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Orang yang sabar dan bertekun bukanlah orang yang masa bodoh menghadapi suatu masalah, tetapi dia mengerti bahwa Allah lah yang akan membelanya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Dia adalah Allah Immanuel. Makanya orang yang sabar dan bertekun akan merasakan ada kehadiran Allah dalam hidupnya. Yang kedua, mengapa kita harus sabar dan bertekun? Karena hanya orang yang sabar dan bertekunlah yang akan mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan hadir, ketika kita tahu bahwa dalam sabar dan tekun Tuhan ada, Tuhan bersama-sama kita, maka dia akan mengerjakan banyak mujizat. Tuhan sayang dan berkenan kepada orang yang sabar dan bertekun. Yang ketiga, mengapa kita harus sabar dan bertekun? Karena hanya orang yang sabar dan bertekun, jiwanya akan tenang, nggak gampang stres. Hari-hari ini orang penuh dengan tekanan, banyak orang stres. Dan orang stres itu cenderung akan berbuat nekat. Orang stres akan
akan cenderung mencari ketenangan di tempat yang salah. Mungkin dia berpikir ketenangan itu bisa lewat narkoba, bisa lewat diskotik, bisa di diskotik atau di klub, atau mungkin dengan cara hidup bebas, pergaulan bebas, seks bebas, atau pergaulan yang menyimpang. Itu orang-orang yang jiwanya tidak tenang. Tetapi orang yang sabar dan bertekun, jiwanya akan tenang dan tidak akan mengalami stres. Yang keempat, mengapa kita harus sabar dan bertekun? Hanya orang yang sabar dan bertekunlah akan memiliki banyak sahabat. Anak-anak muda pasti senang dengan orang yang tenang, nggak emosian. Kita tenang, kita senang pada orang-orang yang sabar, betul? Saya juga senang kalau punya teman yang nggak gampang marah, nggak gampang kecewa. Saya lebih senang punya sahabat yang tenang. Karena kalau dia tenang, saya juga bisa belajar untuk tenang. Jadi 4 hal mengapa kita harus sabar dan bertekun. Pertama, karena orang yang sabar dan bertekun akan merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, orang yang sabar dan bertekun akan mengalami banyak mujizat dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang sabar dan bertekun jiwanya akan tenang. Yang keempat, orang yang sabar dan bertekun akan banyak memiliki sahabat. Kalau begitu, bagaimana kita bisa tetap sabar dan bertekun meski dalam tekanan hidup? Terlebih seperti sekarang ini, kondisi seperti sekarang ini. Saya mau bagikan, saya mau sharing ini buat kita, dan saya berharap anak-anak muda, Glow Youth, atau seluruh anak muda yang menyaksikan ini bisa belajar dari sharing firman ini. Bagaimana agar kita bisa tetap sabar dan bertekun meski dalam tekanan hidup? Yang pertama, harus mendengar dengan sungguh-sungguh segala hukum, perintah, dan ketetapan Tuhan. Ayo sama-sama katakan, harus mendengar dengan sungguh-sungguh segala hukum, perintah, dan ketetapan Tuhan. Ini bicara sungguh-sungguh itu berarti serius, berarti terus-menerus, berarti tidak berhenti-berhentinya. Bukan cuma sekedar doa, bukan sekedar hanya baca firman Tuhan, atau bukan melayani sekedarnya, tetapi hidup sungguh-sungguh lagi. Hidup mengalami Tuhan. Karena dalam perkara, dalam segala persoalan, Allah itu mau mendidik kita untuk kita layak di hadapannya. Pergumulan apapun yang kita hadapi adalah cara Tuhan mendidik kita untuk menjadi anak-anaknya yang berkemenangan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi pergumulan ataupun masalah yang kita hadapi adalah cara Allah mendidik kita untuk kita layak dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dalam pergumulan, dalam masalah itu ada banyak pesan-pesan dan pelajaran kehidupan sebenarnya. Oleh karena itu gali, terus bertekun. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana agar bisa tetap sabar dan bertekun meskipun dalam tekanan hidup. Yang kedua, terus memandang kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya dan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah tidak menepati. Sebab Ia adalah setia, meskipun kitanya yang seringkali tidak setia. Jadi ingat, Tuhan kalau berjanji itu pasti digenapi. Dan karena itu, mari kita tetap kuat, kita sabar dalam menghadapi segala kesulitan dan tekanan, dan tetap tekun, kuat, sabar, dan tetap tekun. Karena di akhir perjalanan iman kita akan melihat kemenangan dan mahkota kehidupan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita harus kuat, sabar,
dan tekun. Karena akhirnya kita akan melihat kemenangan dan mahkota kehidupan. Tuhan mengajarkan kita bukan hanya bertekun dalam doa, bukan hanya bertekun dalam firman, bukan hanya bertekun dalam iman, bahkan kita tetap bertekun meskipun dalam tekanan hidup. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap sabar dan bertekun meskipun dalam tekanan hidup? Yang pertama tadi, harus mendengar dengan sungguh-sungguh segala hukum, perintah, dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, terus memandang kepada Tuhan, berpegang kepada firman dan janji-janjinya. Yang ketiga, berpikir dan bertindak dalam kendali Roh Kudus, bukan dalam hawa nafsu kedagingan. Berpikir, bertindak dalam kendali Roh Kudus, bukan dalam nafsu kedagingan. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Sama-sama katakan hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tahukah saudara bahwa amarah dan emosi itu hanya akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita? Saya ingatkan, amarah dan emosi hanya akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah menjadikan masalah ataupun persoalan hidup itu menjadi alasan untuk kita tidak setia, menjadikan kita kecewa, menjadikan kita putus asa atau setengah-tengah dalam melayani Tuhan. Jangan pernah juga melihat masalah sebagai sebuah kesempatan untuk menyalahkan orang lain, untuk menilai pekerjaan orang lain, untuk emosi, untuk kecewa. Tapi fokuslah kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita tidak perlu memberikan penilaian atas pekerjaan orang lain, tapi kerjakanlah panggilanmu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan bertindak egois, jangan gampang emosi, jangan gampang menyalahkan, tapi berpikir dan bertindaklah dalam kendali Roh Kudus. Saya ingin mengakhiri sharing firman ini dengan sebuah gambaran buat kita. Di tangan saya ini ada boneka. Saya tidak mau bicara dengan karakter siapa ini. Ini boneka salah satu karakter princess di kartun lah, seperti itu. Dan saya memang pilih yang perempuan karena saya perempuan. Tapi karena ini seorang princess, itu saya menganggapnya sebagai gambaran kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ya, perhatikan ini. Tekanan hidup, lihat, mungkin membuat kita nggak karu-karuan. Saya kasih lihat. Tapi tetaplah tersenyum. Masalah itu hal yang biasa yang dialami oleh setiap orang. Hadapi masalah dengan tersenyum seperti boneka ini. Sabar dan terus bertekun sehingga kita akan menjadi lebih kuat menghadapi segala masalah yang ada. Ingat firman Tuhan berkata, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kemampuan manusia. Sampai nanti tiba saatnya, pencobaan, permasalahan itu pergi dari kehidupan kita. Tapi kalau engkau sabar dan bertekun, engkau akan tetap berdiri tegak, tetap tersenyum, dan engkau menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Ayat penutup kita pada sore hari ini, biarlah kita baca bersama-sama. Dan ini biar menjadi doa saya, juga setiap anak muda yang menyaksikan ibadah ini. Terdapat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Biarlah kita meminta Roh Kudus membawa kita berjalan dalam kebenaran Tuhan saja. Dan ajarlah aku
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Satu-satunya keselamatan hanya Engkau, Yesus Kristus. Dan Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, sepanjang hidupku. Artinya apa? Apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari ini, Tuhan sudah ingatkan, biarlah kita berjalan dalam kebenaran dan terus belajar firman Tuhan, terus pandang kepada Yesus, terus berpegang pada keselamatan yang sudah kita terima, dan nantikan Dia, bertekun menanti-nantikan Dia sepanjang umur kita, sampai kelak datang Dia menjemput saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu sharing firman yang bisa saya bagikan, kiranya itu menjadi berkat. Dan saya rindu untuk berdoa untuk setiap anak-anak muda Tuhan yang dahsyat sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di tengah kesulitan, permasalahan kehidupan kami biarlah tetap kuat, biar tetap sabar dan bertekun dalam iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah kami terus bersungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, bertindak sesuai dengan kendali Roh Kudus, bukan keinginan daging kami. Kalau Engkau dapati Tuhan ada anak-anak muda-Mu yang hari-hari ini dalam kecewa, putus asa, Tuhan tolong mereka, ingatkan mereka bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang terus setia menolong mereka dan memberi jalan keluar buat hidup mereka. Kalau mungkin Kau dapati anak-anak muda-Mu yang keluar jauh dari rencana-Mu, Tuhan, sore hari ini hamba berdoa, tarik kembali setiap anak-anak-Mu, kembalikan Tuhan mereka di jalan-Mu. Biarlah mereka tetap berjalan dalam jalan dan kebenaran hidup itu. Biarlah mereka terus jalan dalam firman-Mu hingga kelak Engkau menjemput setiap kami dan Engkau memberikan mahkota keselamatan itu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap firman yang kami terima hari ini menguatkan setiap orang. Biarlah firman yang kami terima ini mengingatkan kami untuk tetap sabar dan bertekun. Karena kami punya pembela yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman setiap kami, untuk kami bertahan sampai akhirnya kami didapati setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah percaya dan dikuatkan, sama-sama katakan amin. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan untuk kita semua harus bersabar dan tetap tekun. Itulah kunci kemenangan, kesuksesan, dan kunci kebahagiaan buat kita semua. Mari kita tutup ibadah online ini dengan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang tercurah. Kami sudah menyembah-Mu, memuji nama-Mu, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kami semua. Kami diberkati luar biasa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dimeteraikan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan termeterai, firman Tuhan menjadi daging, firman Tuhan berbuah-buah lebat, firman Tuhan menyebar kemana-mana, diperdengarkan kemana-mana, menyelamatkan jiwa-jiwa. Banyak orang, banyak manusia diselamatkan, dibawa ke kaki Tuhan Yesus Kristus, mengaku Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus, ada juru selamat yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, telah menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus menyediakan tempat yang indah di sorga untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak lupa akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan,
biarlah persembahan yang kami berikan dapat menjadi pengendapan firman Tuhan, memperlebar kerajaan surga di gereja kami, dan semua yang memberikan persembahan dibalas oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih-Mu, atas segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang telah kami terima. Kami tidak lupa berdoa juga buat Bapak Gembala, Pak Gilbert Lomondong, bersama seluruh keluarga besarnya. Kiranya Tuhan lindungi beliau, jaga, berikan hikmat marifat, visi yang kuat, cinta kepada Tuhan. Biarlah semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang di muka bumi. Terima kasih Tuhan, terlebih dibuat gereja kami, GBI Grow. Biarlah Tuhan, Pak Gilbert sebagai gembala kami, semakin hari semakin Tuhan pakai, semakin hari Tuhan semakin cintai. Berikan kepadanya segala yang diperlukannya. Begitu juga kami berdoa buat pastoral yang ada di gereja kami, para pelayan-pelayan dari staf sampai kepada petugas kebersihan, petugas yang paling kecil, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya juga Tuhan bagi para pengurus Glow Youth dimanapun berada, HOD 1, HOD 2, HOD 3 bersama ke bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak muda ini Tuhan, dipakai dengan luar biasa, diberbakar dengan api Roh Kudus, dengan api Pentakosta-Mu, sehingga mereka penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Jiwanya bersemangat, rohnya bersemangat, rohnya menyala-nyala untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan ajaib, untuk melakukan pelayanan bagi anak-anak muda, terutama yang ada di Glow Youth, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan pakai anak-anak muda ini Tuhan, beri hikmat marifat, beri pengurapan dari Roh Kudus, urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, senantiasa diurapi anak-anak para pengurus Glow Youth ini, sehingga mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaannya dijadikan Tuhan berhasil, di dalam segala profesinya dijadikan Tuhan berhasil, dan hidup mereka beruntung, diberi kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pandemi COVID-19. Tetapi mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat yang dahsyat dan ajaib, menjadi petugas-petugas diakoni yang dahsyat dan ajaib, menjadi hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati dan siap melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para jemaat Glow Youth di mana-mana pun mereka berada, khususnya yang telah mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan sehari-harinya, berkati bersama keluarga besarnya. Pakai Tuhan untuk menjadi penjala-penjala jiwa, untuk memperlebar kerajaan surga, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat dan ajaib, untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat yang dahsyat dan ajaib. Biarlah pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, di usia mudanya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, kelilingi dengan tembok keselamatan-Mu. Biar tidak ada suatu kuasa jahat, roh-roh jahat, kuasa iblis, setan, orang-orang jahat, dan semua pergaulan-pergaulan jahat dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka didekat dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan hidup mereka berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apapun yang mereka perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Profesinya apapun Tuhan dijadikan berhasil. Cita-citanya Tuhan jadikan berhasil. Jadikan mereka bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika mereka dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan selalu bersama Tuhan, maka hidup mereka dijauhkan dari segala kuasa jahat, roh jahat, orang-orang jahat, semua pergaulan jahat, dan hidup mereka disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,
Kemuliaan Tuhan hadir di tengah bangsa kami. Kemuliaan Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah bangsa kami, di tengah negara kesatuan Republik Indonesia, dan hidup semua orang-orang di Indonesia, terutama anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya, menjadi berkat buat orang-orang yang belum percaya. Biarlah Tuhan, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan tarik dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan jamah, Tuhan hadir datang kepada mereka, untuk mereka juga boleh diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kami. Pilih mereka Tuhan, panggil mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh datang ke rumah Tuhan, ke gereja Tuhan, bersekutu bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang ada di Indonesia semuanya datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dijamah Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat-Mu, sebagai Tuhan-Mu, sebagai Raja-Mu, sebagai segala-galanya buat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah pusat sampai ke bawah, tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW, semuanya diberkati Tuhan. Para pemimpinnya diberikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat yang datang dari surga, hati yang rendah berikan kepada mereka, juga kekuatan untuk melayani, keinginan untuk melayani, motivasi untuk melayani, bukan untuk mencari pengakuan pribadi, pengakuan golongan, keuntungan untuk diri sendiri, tetapi semuanya mereka bergerak, berkarya, bekerja hanya untuk Tuhan dan hanya untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Kami juga tak lupa berdoa buat dokter-dokter dan para medis yang sedang berjuang untuk membantu orang-orang yang sakit COVID-19 di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan tambah kekuatan, tambah kesehatan, tambah imunitas, tambah ke mereka semakin hari tambah semakin kuat, semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin menemukan trik-trik bagaimana caranya untuk melayani dan menyembuhkan orang-orang ini. Demikian juga orang-orang yang sedang mencari obat, vaksin dan lain sebagainya, farmasi, di bidang farmasi, di bidang pengobatan, di bidang obat-obatan dan sebagainya. Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kepintaran, kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka menemukan vaksin yang betul-betul yang hanya datang dari Tuhan, bukan datang dari kehebatan mereka, kekuatan manusia, apapun Tuhan, tetapi semua datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Tuhan yang selalu menyembuhkan, Tuhan yang selalu ingin semua manusia di muka bumi ini sehat, sejahtera, kuat, dan bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan jaga kami, lindungi kami sampai kami masuki bulan yang baru, bulan November. Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Minggu depan kami masih bisa beribadah dengan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan, dan kami bersyukur atas segala Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya anak-anakku sekalian, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari surga, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita untuk dibawa ke surga. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu, untuk engkau semua menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati-Mu. Kiranya kita nyanyikan lagu itu. Amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Amin.